Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian pada kali ini seputar anjuran membaca zikir selesai sholat. Bahwa kita sepakat setelah sholat memang ada bacaan-bacaan zikir yang ma'thur diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Cuman sebagian dari saudara kita ada yang membaca zikir dengan suara keras. Ini kebanyakan umat Islam di Nusantara. Ada juga yang baca zikir sendiri-sendiri dan pelan. Sebenarnya bagaimana baca zikir ini? Baca zikir yang pelan bagus, yang keras juga bagus. Tidak perlu saling membid'ahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bacaan zikir keras. Sebenarnya Rasulullah SAW baca zikir sehabis sholat itu dengan suara keras. Mengapa begitu? Karena kata para ulama, pertama, bacaan-bacaan zikir Rasulullah itu diketahui oleh para sahabat. Artinya para sahabat itu tahu bacaan-bacaan zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW selesai sholat. Seandainya Rasulullah bacanya pelan, tentu para sahabat tidak tahu. Ini misalnya ada kitab ya, Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Tayyib. Ini karangan Imam Syamsuddin Abi Abdillah Ibni Qayyimil Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam kitab ini halaman 287 Al-Faslu Tsalits Asyar diterangkan fasal ke-13 fil adhkaril masyru'ati ba'da salam wa huwa idbarus sujud, yaitu mengenai zikir-zikir yang disyariatkan, dianjurkan setelah salam, yaitu setelah sujud, setelah sholat maksudnya. Di sini diterangkan tentang Fafi sahihi Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sholatnya membaca istighfar 3 kali. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya apa? Rasulullah ini bacanya keras, karenanya para sahabat tahu. Ini isyarat namanya. Kemudian hadis berikutnya juga begitu. Nah, kemudian ada riwayat yang lebih menjelaskan bahwa Rasulullah SAW baca zikirnya memang keras. Wa fi sahihi Muslim, ini halaman 289. Dalam Sahih Muslim, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubara kulli sholatin hina yusallimu biha ulail kalimat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeraskan suaranya selesai setiap sholat ketika mengucapkan salam dengan kalimat-kalimat ini. Nah, kalimat-kalimat apa yang selalu beliau keraskan suaranya setiap selesai sholat adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis ini saudara, rawinya siapa? Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud, An-Nasai, kemudian juga Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la dan lain-lain. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat sehabis salam membaca zikir ini dengan suara keras. Bahkan di dalam riwayat yang lain saudara tentang zikir keras, An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shautihil a'la. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya maka akan berkata dengan suaranya yang paling keras. Tidak hanya keras tapi suaranya paling keras. Apa yang beliau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis ini, siapa perawi hadis ini? Hadis ini sebenarnya riwayat Imam Muslim, cuma redaksi lain. Hadis ini, redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, lalu At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dan Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Artinya apa? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikir yang dibaca dengan suara paling keras. Ini beliau selaku imam. Lalu jamaahnya bagaimana? Jamaahnya juga keras saudara, juga nyaring. Dalam hadis lain ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anna raf'as shaut bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah, sholat 5 waktu, itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat memang zikirnya keras saudara sehabis sholat. Bahkan waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan syarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui hal itu apabila mereka selesai sholat ketika aku mendengar suara zikir tersebut. Artinya zikirnya nyaring. Hadis ini siapa perawinya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Jadi ini hadis benar-benar sahih. Kemudian riwayat yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Abbas berkata, kunna na'rifu qida'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Suara takbir maksudnya salah satu zikir sehabis sholat itu kan baca Allahu Akbar, baca takbir. Artinya zikirnya keras. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini mengantarkan kesimpulan pada kita bahwa zikir keras sehabis sholat itu tidak perlu diingkari, karena itu tradisi yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, baik itu imamnya maupun itu makmumnya. Dan yang lebih penting lagi, zikir ini kalau dibaca dengan keras maka jamaah ikut baca zikir, terutama jamaah yang awam yang tidak tahu ikut baca, dan semangat juga untuk membaca. Kalau bacanya keras-keras, kalau bacanya pelan-pelan, jamaah yang awam-awam nanti gak bisa cara baca zikir habis sholat, akhirnya pergi tidak mendapat kesunahan bacaan zikir yang disyariatkan, dianjurkan. Nah, saya kira ini zikir keras habis sholat tidak perlu dipertikaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin berzikir dengan zikir yang banyak sekali, terutama sehabis sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.